Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Ini udah tak buatin PowerPoint. Untuk yang berpikir komputasional di sini ada 3 nanti yang akan kita lihat gitu ya. Jadi yang pertama ini ya, ada pengertian, kemudian ada karakteristik, ada strategi algoritmik, sama penerapannya nanti. Nah, dari nggak usah berpanjang lebar, kita langsung aja masuk ke pengertian dari berpikir komputasional. Nah, ini nih. Pengertiannya dari berpikir komputasional adalah ini, pemecahan masalah dengan mengaplikasikan ke dalam penulisan program oleh software engineering. Jadi dia punya yang namanya masalah. Yang pertama ya, yang perlu kita garis bawahi kan masalah. Nah, ini masalah, sebentar, kita garis bawahi. Jadi ini masalah, harus ada masalah gitu kan, tapi hidup ini udah banyak masalah, jadi otomatis gampang nyari masalah, tinggal pemecahan masalahnya aja gitu ya. Kemudian dia nanti kita akan aplikasikan di sini. Jadi kita akan mengaplikasikannya ke dalam penulisan program. Jadi dia kalau berpikir komputasional lebih ke arah programnya ya. Nah, oleh software engineer. Jadi nanti diharapkan kalian udah jadi software engineer gitu ya. Nah, jadi nanti bisa berpikir komputasional sesuai dari pengertian di sini. Oke, jadi lanjut. Selanjutnya ini karakteristiknya. Setelah pengertian gitu ya, kita lanjut ke karakteristik. Nah, dari sini karakteristik dari berpikir komputasional. Karena mengacu pada pengertian, berarti otomatis ada nih, mampu memecahkan masalah yang terjadi. Jadi dia berpikir komputasional pasti ada masalah, dan masalah itu nanti dipecahkan dengan penggunaan komputer. Nah, sebelum dipecahkan seperti itu, sebenarnya ada langkahnya. Langkahnya ini, kalian nanti diajari logika untuk pengelompokan sama analisis dari masalah. Jadi nggak semata-mata masalah langsung dipecahin, nah itu tambah banyak gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada pengelompokan, ada analisis masalah. Selanjutnya setelah itu nanti kalian diharapkan bisa otomatisasi solusi dengan algoritma berpikir. Jadi algoritma berpikir itu ketika ada masalah yang sama, otomatis solusinya juga hampir sama, hampir mirip gitu ya. Nah, itu nanti bisa otomatis, oh masalah A sama masalah B agak mirip nih di bagian sini. Nah, berarti algoritma berpikirnya untuk solusinya A sama B itu nggak jauh beda penyelesaiannya gitu ya, pemasalahannya. Selanjutnya nanti karakteristik yang selanjutnya adalah mampu identifikasi, analisis, sama implementasi solusi, tapi dengan efektif dan efisien. Nggak ibarat kata 1+1 misal. 1+1 kan gampang tuh. 1+1 kita pakai acungkan jari 1 jadi 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti kita buat program, ya itu jadi kayak nggak efektif. Ngapain gitu kan ngasih 1+1 padahal kita udah bisa ngitung 1+1. Ini jadi sumber dayanya dia harus efektif sama efisien gitu. Selanjutnya yang terakhir nih, ada generalisasi solusi. Ini generalisasi itu maksudnya adalah mengumumkan. Jadi
dibuat umum. Tadi misal masalah nih, masalahnya dalam berbagai masalah. Jadi untuk berbagai masalah diumumkan, misal masalah penjumlahan gitu ya. 100 tambah 200 itu kan sama sebenarnya solusinya dengan 5 tambah 5, 1 tambah 1. Oh, semua itu ya penjumlahan, cuma angkanya aja yang diganti. Jadi solusinya tetap sama. Jadi solusinya tetap penjumlahan. Gitu. Next. Selanjutnya, setelah karakteristik dari berpikir komputasional, ya udah paham nih apa namanya tentang pengertian tadi ya, terus karakteristik. Nah sekarang kalau dirasa itu udah ada semua, tinggal kita bikin pondasi. Nah pondasinya di sini ada 4. Ada 4 untuk memondasi dari berpikir komputasional. 4 ini bisa dilihat ada dekomposisi, ada pola, ada abstrak, sama logaritma. Itu. Jadi benar-benar kita pondasinya ada 5 ini. Nah, kita akan mengenal lebih jauh dari keempat ini. Yang pertama adalah dekomposisi. Nah, dekomposisi sebenarnya juga kalau biasa berpikir komputasional itu ya hampir sama-sama kayak masalah penyelesaian masalah umum. Jadi yang pertama identifikasi dulu masalah utamanya apa. Habis identifikasi nanti susun daftar komponen penyusun utama. Setelah disusun nih daftar komponen-komponennya apa aja. Nah selanjutnya daftar kecil, susun daftar kecilnya. Habis susun daftar kecil, lanjut ke rencanakan solusi dengan algoritma. Nah, kalau sudah merencanakan solusi, tinggal diselesaikan tiap bagian. Udah, itu namanya dekomposisi. Kayak misal contoh, kita mau buat proyek kan di kurikulum Merdeka itu ada proyek tuh. Nah, proyek itu temanya temanya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal masalah utamanya apa? Oh, masalah utamanya ternyata kearifan lokal di sini untuk generasi milenial itu untuk yang kearifan lokal agak terpinggir gitu ya, agak kurang populer. Nah, otomatis kita nanti susun daftar komponen penyusun utama. Kiranya kenapa sih dia nggak bisa populer dari kearifan lokal gitu kan? Oh, ternyata yang pertama misal kita ambil batik ya. Oh, ternyata yang pertama itu batik itu motifnya terlalu jadul misal. Nah, yang kedua warnanya kusem gitu kan. Kemudian modelnya itu tok gitu kan. Nah, lanjut dari situ kita susun daftar dari bagian kecil-kecilnya. Dari yang pertama motif dulu tuh. Kiranya kalau motif yang kayak gitu kan jadul. Nah, gimana caranya motif batik yang nggak jadul? Nah, kita ambil kalau batik itu kan menyerupai suatu benda. Nah, kita ambil benda yang kecil, benda-benda di mana dia nanti menyerupai motif batik, tapi apabila kita cantumkan ke situ itu jadi keren gitu kan. Nah, oleh karena itu muncul kayak, terus habis itu kita rencanakan solusi, ambil tuh solusinya.
kita udah rancang, ternyata ketemu hasilnya bagus, solusinya kita buat sendiri, kita buat batiknya gitu kan. Kita buat batiknya mulai dari urutan pertama, langkahnya masih utuh, cuma motifnya yang berbeda. Kita algoritmakan. Ini yang pertama sablon dulu gitu kan, kemudian udah jadi motif kemudian dijahit. Nah, penjahitannya berarti otomatis model batiknya, jadi kita balik ke daftar kecilnya ya, model baju batiknya biar kelihatan anak muda kekinian. Oh, misal slim fit gitu kan. Nah, dari situ kita rencanakan solusi lagi. Oh, berarti gambar pola dari baju slim fit. Nah, selanjutnya tinggal diselesaikan tiap detail. Jadi nanti dijahit. Oh, yang bagian ini kayak lengannya kurang nih, kurang slim fit. Ini terlalu gede, ya berarti kurangi lagi gitu. Ya, itu contohnya untuk yang dekomposisi. Lanjut. Selanjutnya adalah di sini ada pengenalan pola. Setelah dekomposisi udah, pengenalan pola sekarang. Nah, polanya adalah tinggal kita lihat pola secara langsung. Habis pola secara langsung, pikirkan pola dengan matang, kemudian rasakan polanya itu. Kayak ya batik lah, baju lah. Baju itu kan misal bulan ini, bukan tahun ini gitu ya, tahun ini itu dia model bajunya si A, besoknya model bajunya B, besoknya lagi A tapi dengan tambahan sekian dikit, terus kulot misal, habis itu B lagi dengan tambahan sedikit. Oh, berarti otomatis kedepannya ya kembali ke A lagi, tapi A-nya itu dibuat gimana biar tidak sama dengan A yang lain. Nanti habis dipikirkan polanya udah, oh berarti ini A. Oh, coba tinggal kita lihat. Oh, besok ternyata polanya adalah A, tetap benar gitu ya. Next, selanjutnya. Nah, ini abstraksi. Abstraksi di sini nanti akan ada pengumpulan sub masalah dari hasil dekomposisi. Kalau udah, tinggal ada skala kebutuhan dari yang paling penting, terpenting, sampai yang tidak penting ya. Nah, otomatis kita akan nanti eliminasi sub-sub masalah yang kurang penting. Misal sub masalah yang kurang penting uang jajan jajannya penjahit gitu kan. Jajannya penjahit kan kurang penting tuh. Ya biar penjahitnya aja yang ngurusin gitu kan, otomatis kita delete. Nah, itu adalah abstraksi. Selanjutnya lanjut kita berpikir ke algoritmanya. Itu tadi tentang masalah yang umum. Ini masalah yang sesuaikan dengan komputer gitu ya. Jadi mohon maaf ini bunder-bunder tapi yang sebelahnya 8 gitu ya. Jadi yang pertama adalah definisi dulu masalahnya. Kita definisikan dulu masalah dari yang ada. Selanjutnya dikembangin nih modelnya. Model apa yang kiranya cocok. Habis model tinggal spesifikasi. Jadi diatur mana ini masuk spesies yang mana, ini masuk jenis yang mana. Selanjutnya tinggal dirancang. Habis dirancang cek kebenaran algoritmanya. Benar nggak?
Bener nggak kalau 100 tambah 100 itu 200, itu sama algoritmanya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi ngecek gitu ya. Selanjutnya tinggal analisis. Di analisis itu dia akan menghasilkan kesimpulan gitu ya. Kalau yang tadi cuma ngecek kebenarannya, 1 tambah 1 2, 100 tambah 100 200. Nah, analisisnya kita buat kesimpulan dari 1 tambah 1 sama dengan 2, 100 tambah 100 sama dengan 200, kiranya itu cocok enggak? Oh, ternyata ketika dianalisis itu 100% cocok, misal dengan algoritma yang kita terapin, yang 1 tambah 1 itu gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita implementasi. Kalau udah dianalisis, tinggal diimplementasi, terus diuji. Kalau udah diuji, tinggal dokumentasi. Dokumentasi itu perlu. Kenapa? Karena biar nanti akan ada bukti kalau algoritma kita itu udah masuk. Oke, demikian untuk hari ini. Silahkan nanti ini bisa kalian rangkum, kalian tulis di buku catatan. Ya, mari kita lihat soal berikut ini. Ini salah satu soal di mana nanti diharapkan kalian bisa berpikir komputasional dari sini ya. Kita lihat yang pertama adalah dari 8 orang ya, dari 8 orang. Dari 8 orang di sini. Tuh, kok painter pen. 8 orang bernama Bobby, Banu, Budi, Benny, Baba, Badu, Bebe, dan Bona masing-masing memberikan pernyataan berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, dadah gitu ya. Dari 8 pernyataan di atas ada beberapa yang benar. Ada 3, 4, 5, 6. Nah, tidak dapat disimpulkan. Dari sini kita kenal yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu adalah kita ambil yang pertama adalah dekomposisi. Yang pertama adalah aduh, kok nggak bisa di copy. Dekomposisi yang pertama adalah identifikasi masalah utamanya apa. Oke, identifikasi. Yang diidentifikasi adalah ini. Masalah utamanya ini. Ada berapa pernyataan yang benar? Ada berapa pernyataan yang benar kiranya di situ gitu ya. Dari 8 pernyataan. Oke, selanjutnya kita susun nih daftar komponen penyusun yang utama. Kalau dia benar artinya apa? Artinya adalah dia tidaklah salah. Nah, jadi dia tidak salah dan tidak berbenturan. Ya, dia tidak salah dan tidak berbenturan gitu ya. Duh, kok rapena? Saya ganti. Nah, dari sini susun daftar komponen penyusun utama. Penyusun utamanya apa? Kalau dia pernyataannya benar, gitu ya. Ada pernyataan yang benar. Ini benar nih. Kok teman sih? Ada pernyataan yang benar, ya. Artinya apa? Artinya yang pertama adalah
dia benar. Lanjut, sinkron dengan yang lain gitu kan. Nah, gini ya. Nah, itu komponen penyusun yang utama. Ya, lanjut. Setelah sudah di komponen utama, otomatis yang selanjutnya susun daftar bagian-bagian kecilnya. Susun bagian kecilnya adalah kita cek nih penyusunnya yang kecil, Bobby, Banu gitu ya. Ini kita kecilin. Ini penyusunnya ini. Penyusun yang kecil ini 1, 2 gitu kan. Dan seterusnya ada 8 pertanyaan. Selanjutnya dari sini kita lihat lagi kita rencanakan solusi dengan urutan algoritma. Oke. Kalau ngeceknya satu-satu aja gimana? Ya udah, kalau ngecek satu-satu kita cek, kita urutkan gitu ya. Oke, urutan yang pertama adalah si Bobby. Bobby mengatakan bahwa Benny itu benar. Oke, otomatis kalau Benny benar ya. Kalau Benny benar, otomatis BB salah. Nah, kita lanjut ke BB. BB itu mengatakan bahwa Banu benar. Berarti artinya Badu salah. Gitu kan? Nah, Badu salah. Kita lihat ke sini. Kalau Badu salah, otomatis Benny yang salah ini jadi Benny benar. Nih ya. Karena udah diomongin sama si BB. Jadi Benny otomatis benar. Kalau Benny benar, berarti BB salah. Benar ya? Masuk ya? Oke, lanjut. Next. Ada pertanyaan sampai situ? Ya, otomatis pernyataannya Bobby, Benny benar. Itu ya. Benny benar. Benny juga pernyataannya si Benny kalau mengikut dari Bobby otomatis benar. Karena BB salah. Kalau BB salah, berarti Badu salah. Badu salah, Benny yang tadinya salah berarti jadi benar. Nah, kita lihat pernyataan yang benar. Jadi ini udah benar gitu ya. Next, Benny BB itu salah. Kan dia bener gitu ya. Ini bener nih. Kalau udah bener berarti kan otomatis si BB salah. Badu itu bener. Berarti dia otomatis harus salah. Berarti bener ya. Ini salah ya. Karena BB salah gitu kan. Dia bukan pernyataan yang benar menurut si Benny. Gitu kan. Selanjutnya kalau Badu salah, berarti pernyataan Badu di sini otomatis salah. Tadinya salah, jadinya benar. Kalau benar, otomatis kita lihat ke Benny itu BB salah, berarti otomatis benar. Jadi pernyataan yang benar baru kita lihat ada 2. Lanjut. Kiranya mau ngecek yang mana nih? Yang kedua lah, gitu kan. Kita rancang solusinya, tinggal kita aplikasikan.
Setelah udah dirancang kayak tadi tuh, udah kita rancang nih, oh dimulai dari yang atas aja lah, Bobby lah, habis itu rancang lagi gitu kan. Setelah Bobby, Banu lah, karena belum ada yang kena nih, yang si Budi, terus Baba, Bona itu belum keambil tuh. Kita lanjut, si Banu ini Bobby atau BB, salah satunya benar. BB, ini BB ya, BB salah. BB kan salah tadi. Nah, otomatis si Bobby harus benar. Benar ya? Oke, benar. Sip. Kalau Bobby benar, BB salah. Sip. Lanjut. Sekarang si Budi. Pernyataan Banu benar. Kita lihat. Pernyataan Banu benar nggak? Benar, karena Bobby benar, BB salah. Kan salah satunya benar. Ya nggak? Bukan dua-duanya benar ya. Berarti otomatis benar. Next. Selanjutnya. Ini udah nih, si Benny udah kan, udah dicek. Lanjut ke Baba. Baba, pernyataan Baba benar. Dia ngapain kan gitu ya? Ngapain sih diucapin sendiri gitu kan? Ya wes lah, bener lah, anggaplah gitu kan. Kalau ini benar, kita lanjut lagi si Bona. Pernyataan Baba salah. Mau disalahin boleh, mau dibenerin boleh, terserah. Kalau kita ngikutnya si Baba, berarti kan Baba benar. Berarti Bona otomatis salah. Nah, kalau sekarang misalkan si Baba ternyata salah, ya berarti Baba salah. Ini nggak nyangkut nih. Jadi yang lain nggak nyangkut, cuma Baba sama Bona aja, dia sentimen aja dua orang ini. Nah, tinggal kita lihat pernyataan yang benar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Otomatis jawabannya adalah 5 yang benar. Itu adalah contoh dari berpikir komputasional. Jadi yang pertama tadi identifikasi masalahnya. Masalahnya adalah ini. Apa namanya? Sebentar. Ya, masalahnya adalah ini. Nih, masalah utamanya. Next. Selanjutnya setelah masalah utama sekarang. Habis masalah utama udah. Selanjutnya adalah susun daftar komponen penyusun utama. Jadi tadi udah disusun nih. Kalau si Bobby ngelingnya ke Benny, Benny ngelingnya ke BB, BB ngeling ke Badu, Badu ngeling ke Benny lagi. Itu yang susunan daftaran komponen utamanya dari si Bobby. Jadi daftar komponen utamanya di situ. Nah, sekarang tinggal kita susun bagian kecil-kecilnya. Bagian kecilnya yaitu ada yang benar, ada yang salah. Nah, tinggal kita cek. Ceknya adalah kita rencanakan solusinya. Kita rencanakan solusinya, kita ambil Bobby. Kalau Bobby otomatis Benny benar kan gitu ya. Nah, kita rancang solusi. Kalau Bobby itu Benny benar, maka kita lanjut ke Benny. Benny ternyata kalau dia benar, berarti dia nunjuk BB salah. BB salah, kita lihat pernyataan BB harus salah karena ditunjuk Benny salah. Otomatis pernyataannya si BB yang mengatakan Badu itu benar jadi salah gitu kan. Nah, Badu kita lihat punyanya Badu nih.
Ternyata yang tadi kan Badu salah, otomatis pernyataan Benny salah ini jadi Benny benar karena punyanya BB bilangnya Badu salah. Nah, otomatis Benny benar, berarti kita kembali ke sini. Benny benar. Oh ya udah, kalau Benny benar berarti BB pantas salah. Gitu kan? Nah, lanjut. Itu solusinya. Nah, tinggal kita selesaikan tiap bagian dengan detail. Selesaikan. Tadi kan udah tuh Bobby. Terus siapa lagi? Nunjuk Benny. Bobby nunjuk Benny, Benny nunjuk BB, BB nunjuk Badu, Badu nunjuk Benny lagi, gitu kan. Nah, kan udah itu punyanya si Bobby. Tinggal kita masuk ke Banu. Pernyataannya Banu kita cek. Ternyata pernyataannya Banu itu mengatakan bahwa Bobby atau BB salah satu benar. Padahal si BB itu salah. Otomatis Bobby benar. Nah, benar tuh. Kita kan udah asumsikan kalau Bobby itu udah benar. Ya udah, berarti ini benar, BB salah. Udah, salah satu benar punyanya Banu. Nah, kalau benar, kita lanjut ke yang selanjutnya, Budi. Budi itu belum kita cek. Budi, pernyataan Banu benar. Oh, benar, wong tadi udah dicek benar kok. Gitu kan? Nah, next. Selanjutnya yang belum dicek lagi siapa? Yang belum dicek lagi adalah si Baba. Baba benar. Ini sih Baba bebek silem ya. Apa memuji diri sendiri ya, Baba bener ya wes, Baba bener lah. Ternyata Bona nggak setuju, Baba itu salah. Ya wes, ngomong loro iki gelut dhewe wis ora masalah. Mau Baba bener, mau Baba salah, tetap yang benar satu. Misalkan Bona, ini yang benar nih, pernyataan Baba salah. Ya udah, berarti pernyataan yang Baba benar ini jadi pernyataan Baba salah. Otomatis ini silang, nggak benar, yang ini benar. Sama aja gitu ya. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Dah, nah 5. Kan yang Baba bisa pindah ke sini, tapi yang ini silang. Jadi ketemulah 5. Itu adalah dekomposisi dari permasalahan sehari-hari ya. Soalnya gitu. Oke, demikian kita akan coba silahkan coba dekomposisi soal yang lain, di mana nanti akan ada soal ya habis ini. Ya, oke, silahkan dicoba. Ini sama, polanya sama dengan yang atas tadi gitu kan. Cuma kalau yang ini dia pakai baper ya, bawa perasaan. Silahkan dicoba. Yang sudah bisa dituliskan di kertas, langsung kemudian bisa langsung dikumpulkan ya. Cepet-cepetan aja ngerjainnya ya. Nah, kalau udah bisa langsung segera dikumpulin. Oke, kita sambil Pak Fen bacakan. Ada 5 orang A, B, C, D, E. Hubungan satu dengan yang lain dari kelima orang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masing-masing orang hanya mencintai satu orang. Satu orang aja, nggak boleh lebih tuh. Terus yang kedua adalah tidak ada 2 orang yang saling mencintai, semuanya bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah, selanjutnya A mencintai B, pasti ini A mencintai B pasti gitu ya.
Dia ada kalimat kepastian A itu pasti cinta sama B. Selanjutnya D tidak mencintai C, pasti itu juga. Dan ada 2 yang mencintai E. Bila C mencintai B, maka siapa yang dicintai oleh B? Jelas dia bukan C, ya, karena tidak saling mencintai. Oke, silahkan bisa dicoba untuk pengerjaannya. Kalau sudah bisa, silahkan bisa dikumpulkan ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.